Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan ke junjungan yang besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan umatnya sampai yaumil akhir. Kembali kita berjumpa masih dalam Taufik Ulumul Quran dengan tema ilmu qiraat Imam Hashim dengan perawinya adalah Syubhah dan Hafs. Sebelum pembahasan Imam Hashim, berikut perawinya kita kembali melihat sejarah tentang Kufah, karena memang Imam Hashim berasal dari Kufah. Kufah adalah sebagian kota, ya, merupakan kota negeri Babilonia. Ya, Babilonia itu masih termasuk wilayah Irak bagian selatan dan ditaklukkan oleh orang Muslim pada tahun 17 Hijriah. Setelah penaklukan, kemudian dalam periode Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ya, menugaskan salah satu sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, untuk mengajar Al-Quran di Kufah. Ya. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh penduduk Kufah, dan qiraat Ibnu Mas'ud di Kufah, ya, merupakan fenomenal, ya. Dan itu sebagai standarisasi bacaan Al-Quran di Kufah. Tetapi ada beberapa atau sedikit saja perbedaan-perbedaan surat dan ayat oleh Ibnu Mas'ud sebagai bacaan yang diriwayatkan secara tunggal. Yang pertama, dalam surat An-Nisa ayat 40, beliau meriwayatkan innallaha la yudlimu misqala namlah. Sedangkan umumnya mayoritas umat membacanya innallaha la yudlimu misqala narrah. Ya, ini ada perbedaan sedikit. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 35, ya, beliau juga meriwayatkan liyas jununnahu at-tahin dengan logat Huzail, ya. Ya, jadi hatta, ya, dirubah menjadi atta, ya. Ini membuat Khalifah Umar radhiyallahu anhu protes keras terhadap Ibnu Mas'ud agar jangan menggunakan logat Huzail melainkan logat Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan logat Quraisy, ya. Ini yang kedua perbedaan. Yang ketiga, mengganti pelafalan nama Ilyas menjadi Idris dalam surat As-Saffat ayat 123 dan 130. Jika dalam surat Al-Asyr, beliau meriwayatkan redaksi tambahan yang tidak ditemukan dalam qiraat yang mutawatir. Dan yang kelima adalah Ibnu Mas'ud juga tidak menambahkan Al-Fatihah dalam mushafnya, ya, karena menurut beliau demi menjaga untuk keraguan dan penambahan pada ayat tersebut, pada ayat dalam surat Al-Fatihah tersebut, karena merasa Al-Fatihah itu, ya, surat yang aman dari berbagai potensi kekhawatiran, karena ini adalah surat-surat pendek dan merupakan kewajiban umat Islam untuk mempelajari surat Al-Fatihah. Inilah sedikit-sedikit perbedaan yang ada pada Ibnu Mas'ud. Kemudian kota Kufah periode Khalifah Umar telah selesai, lalu diganti dengan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu maksudnya. Kemudian pada tahun 25 Hijriah, ya, pasukan Muslim dan Syam
berkumpul di Armenia. Ya. Kemudian kedua pasukan, ya, baik itu dari Syam maupun dari Irak, itu qiraahnya berbeda, ya. Berbeda, bahkan sempat terjadi konflik, ya. Konflik dalam arti kata perdebatan, ya. Mengklaim dirinya yang paling benar, bahkan ada sampai menyatakan bahwa mengkafirkan, ya. Ini sangat ya, ironis dan sangat memprihatinkan kondisi ini. Maka dalam salah satu sahabat Uzaifah radhiyallahu anhu, ya, melapor kepada Khalifah Utsman bin Affan, ya, tentang kejadian itu. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan, ya, dia membentuk suatu tim yang terdiri dari 4 orang pakar Al-Quran, ya, untuk merilis kembali atau menulis kembali Al-Quran yang terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, ya, sampai menimbulkan kekhawatiran perpecahan umat. Maka dibentuklah tim itu, terdiri dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan Abdul Ar-Rahman bin Haris. Inilah cikal bakal timbulnya, ya, timbulnya Mus'ab Utsman, ya, karena peristiwa yang ada di Armenia dan Azerbaijan, ya. Ya, jadi antara pasukan Syam dan Irak berselisih tentang qiraah masing-masing, sehingga merilis kembali dan mulailah Mus'ab Utsman, ya, bisa diterbitkan sampai saat ini, ya, Masya Allah, ya, sampai saat ini Mus'ab Utsman itu masih bertahan mungkin sampai yaumil akhir, ya. Dan setelah penyusunan Mus'ab Utsman, kemudian Khalifah Utsman juga menugaskan 5 orang delegasi untuk menyebarkan Mus'ab Utsman ini, ya. 5 orang delegasi itu adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu di kota Madinah, kemudian Abdullah bin Az di kota Mekah, dan Al-Maghirah bin Syu'bah atau Abu Abdurrahman As-Sulami ke kota Kufah, ya. Dan Amir bin Rais atau As-Sa'ib bin Da'is ke Basrah, ya. Dan kemudian Abu Darda ke Syam atau Suriah, ya. Demikian sejarah singkat tentang Kufah era Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Khalifah Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum.